Malam. Ya. Malam hari ini kita mau sama-sama review kita punya pelajaran yang tadi siang, ya. Oke, jadi kita lagi belajar tentang the sealing process, ya. The sealing process. Jadi, mari kita sama-sama buka 1 Petrus 1 ayat 12. 2 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 12. Oh, bisa 2 Petrus. 2 Petrus. Oke, thank you. 2 Petrus. Apa, Mar? Yang kemana? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini siapa orang di sini? Yang ngomong ini siapa? Petrus. Petrus, betul, LD? Ya. Tidak. Di sini kita lihat Peter ini sebagai faithful watchman atau bukan faithful watchman? Faithful watchman. Apakah semua setuju? Setuju. Nih, ya. Nah, ketika dia menjadi faithful watchman, apa ciri-ciri faithful watchman di sini? Apa ciri-ciri faithful watchman di sini? Tidak lalai. Tidak lalai Melakukan tugasnya. semua hal-hal ini. Tidak lalai kan? Mengigling. Tidak lalai untuk mengingatkan hal ini, betul? Iya. Artinya orang yang lalai untuk mengingatkan hal-hal ini adalah orang-orang yang nggak faithful watchman, betul? Iya. Jadi ya. Dan apa itu hal-hal yang diingatkan oleh faithful watchman? Kak Jen, apa hal-hal yang diingatkan oleh faithful watchman, apa Kak Jen? Sesuai dengan ayat C. Nah, sesuatu yang kita apa Kak? Ada putus? Maksudnya sesuai dengan ayat. Iya, sesuai dengan ayat Kak. Oh iya, mengingatkan hal-hal ini itu kebenaran ya. Kebenaran ya. Oke, establish present truth. Kalau Om Alim setuju dengan jawaban Kak Jen? Ya. Kedua, Iya, C. Oke, terima kasih Oma. Yevin? itu 1 Peter 2. Oh iya. Thank you, Yevin. Bagaimana LT? Setuju LT? Sesuai ayat ini, LT tidak setuju, C. Oke, apa LT punya jawaban? LT punya jawaban, jadi yang diingatkan oleh faithful watchman itu adalah hal-hal yang sudah diketahui. Hal-hal yang sudah diketahui. Kalau Itin apa Itin? Sama kayak Kak Jen dan Oma Alin atau kayak Ya, yang sudah diketahui. Mama? Yang sudah diketahui. Brother Alex? Ya, kalau saya hal kebenaran ya yang sudah diketahui dan harus diulang-ulang. Oke. Harus continue diulang. Ya. Thank you, Brother Alex. Oke, mari kita lihat ya. Saya nggak akan lalai untuk selalu kasih ingat kamu akan hal-hal ini, walaupun kamu mengetahui. Jadi apakah hal-hal ini, Om Alin, adalah hal-hal yang orang-orang yang diingatkan sudah tahu, betul Om Alin? Iya.
Nah, jadi hal-hal yang diingatkan faithful watchman itu adalah hal-hal yang sudah diketahui. Ya, itu dia. Jadi banyak orang yang anggap bahwa contohnya, aduh pelajarannya kenapa sih diulang-ulang aja, betul kan? Kenapa sih pelajarannya kenapa diulang-ulang? Padahal apakah itu faithful watchman sedang melakukan tugasnya, yaitu tidak pernah lalai untuk ingatkan hal-hal yang sudah diketahui. Betul? Jadi apakah pekerjaan faithful watchman itu adalah pengulangan? Betul Kak Chen? Iya, Ce. Remember kan? Remembrance gitu ya. Jadi faithful watchman itu bukan adalah sesuatu orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang wow gitu ya Kak Chen. Tetapi bagaimana menyampaikan hal-hal yang sudah lama tetapi diingatkan kembali kepada orang-orang. Itu dia, ya. Jadi kalau misalnya ingat hal-hal ini, apakah ini LT? Apa maksudnya? Coba LT jelaskan dulu. LT apa sih maksudnya mengingatkan hal-hal ini? Halo Mice, Ya LT, silakan. kan yang diingatkan itu hal-hal yang sudah diketahui kan. Nah, itu dia punya arti dan mengingatkan hal-hal ini. Kan so tahu tapi diingatkan lagi. Itu sama dengan kita menggali lubang di tempat yang sama, di lubang yang sama. Jadi kalau misalnya kita menggali lubang di lubang yang sama, lubang itu akan tambah dalam, C. Lebih tambah dalam. Dan ketika lubang itu tambah dalam, akhirnya akan kena batu. Dan ketika kena batu, itu namanya establish in the present truth, C. Tapi kalau kita tidak mau ulang-ulang itu, C, artinya kita galinya di tempat yang berbeda. Begitu, Mantap LT. Jadi apakah menggali di lubang dan lubangnya sama sampai kena batu kan LT? Ya betul Miche. Dan kata lain sampai kena batu, sampai kena batu adalah sampai untuk saya di apa LT? Di establish in the present truth. Oke, sekarang kita mau tanya Kak Chen, ayat apa yang koneksi dengan saya bisa menggali terus, akhirnya saya di-establish di present truth. Ayat mana yang konsepnya sama Kak Chen? John 8 ayat 30 dan 32. Oke, Kak Chen boleh jelaskan ayat ini ya? John 8 ayat 30 sampai 32, kita copy dulu. 30, 31, 32. Silakan Kak Chen, apa yang Kak Chen mau tekankan di sini? Jadi kalau di situ kan dibilang di waktu Tuhan Yesus bilang itu kan kepada murid-murid kan. Artinya dia sudah kasih tahu kepada orang-orang ini, sudah tahu semua kan. Apa buktinya kalau orang-orang ini sudah tahu Kak Chen? Iya, karena Tuhan Yesus bilang ini, dia bilang kan, and he speak these words, toh. Terus many believe on him. Jadi apakah kata percaya ini kan Kak Chen artinya sudah tahu kan? Iya, karena mereka percaya kan.
Baik. Jadi itu membuktikan bahwa mereka sudah tahu. Dan itu kalau dibilang yang di atas kan, yang di 2 Petrus itu dia bilang kan mengingatkan kembali kan, Ceh. Artinya Betul, Kak? itu kan sama kan, Mhm. yang sama dengan orang sudah percaya. Mhm. Terus di John di ayat 31 dia bilang kalau kamu continue in Yang John tadi. Terakhir, yang terakhir. John 8 ayat 31 yang if you continue in my words. Nyambungnya ke situ bagaimana tadi? Iya. Ke situnya. Jadi kan Oma dibilang kan yang sudah diketahui kan Oma, kebenaran hal-hal itu kan yang mau dikasih ulang lagi mau dibilang itu hal-hal yang sudah diketahui kan Oma. Iya. Jadi hal-hal yang sudah diketahui itu yang Petrus bilang tadi mau diingatkan kembali kan. Nah, kita lihat di tadi LT bilang kan kalau yang LT jelaskan kalau misalkan itu bagaimana itu apa yang kita sudah tahu supaya kita bisa mengerti ya, kita harus gali lebih dalam kan Oma. Iya, sampai bilang habis kan dapat batu, kena batu. Iya, kena batu. Jadi kita mau bilang di John bilang kalau kamu mau continue kan, if you continue in my words. Kalau continue itu kan artinya kita ulangi lagi kan, atau kita tetap pelajari terus. Gitu. Ya kita pelajari terus, tapi continue itu artinya ketika kita dapat pelajaran misalkan pelajaran kan GID atau kalian dibawakan kan. Nah, itu kan kita sudah tahu kan, kita tahu itu benar kan. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu benar? Kita buktikan lagi dengan continue itu kita belajar sendiri dan sampai kita bisa bilang yang di 2 Petrus 1 bilang. Ayat 12 yang di ayat dia punya kata-kata di terakhir kan dia bilang apa itu ya? So, those things were so kan. Artinya pas mereka lihat ketika Paulus dan Silas itu kasih pekabaran, orang belajar lagi dan orang bisa bilang oh itu benar. Jadi seperti itu. Oke, makasih Chen. Oh ya. Mantap Kak Chen, thank you ya. Jadi Kak Chen kalau continue in my word, menggali hasilnya apa Kak Chen? Kita tahu kalau itu dia benar. Dan katanya John 8:32 hasilnya apa? Kalau continue atau continue untuk menggali atau diingatkan kembali, hasilnya? Kita akan tahu kebenaran kan dan akan membuat kita lebih free kan. No, kata lainnya apa Kak Chen? No itu apa tadi? Ya dah. Ada. Ya ada. Udah, ini apakah pernikahan kan Kak Chen? Iya. Jadi artinya apakah saya hasil continue, saya apakah One with the truth. Mantap. Continue. Satu dengan kebenaran. Artinya hasil continue atau menggali atau diingatkan kembali, apakah establish
in present truth. Betul? Sebagaimana kalau continue akan one with the truth, kalau continue terus akan establish di present truth. Bisa, saudara-saudara? Ya. Oma Alin bisa jelas, Oma? Iya, Ce, thank you. Ya. Nah, jadi ini yang tadi sempat aku tanyakan juga kan Kak Jen. Apakah artinya gali sendiri itu adalah kita yang harus siapkan bahannya semua? Jadi nggak boleh ya sampai ulang bahan pelajaran yang Kak Jen bawa. Apakah seperti itu Kak Jen? Oh, begitu ya, Ce? Bukan, Ce. Bukan. Jadi, Oma, bukan. Oh, iya. Bukan kan? Jadi apakah kalau misalnya kita gali, kita nggak masalah untuk menggali ayat sesuatu yang udah didapatkan oleh orang lain kan? Iya. Boleh. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini kan, aduh jangan gali sendiri dong, begitu kan? Jangan percaya orang atau bahasanya. Itu kan sebenarnya cuma bilang apa? Nggak usah belajar sama orang itu, tapi belajar aja sama kita. Itu bahasa kata lain ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang Tuhan sudah bukakan terang Dedi Randy, apakah sekarang kita bukan mempertahankan, kita bukan membela oknum-oknum tertentu atau Dedi Randy-nya atau Kak Jen-nya atau Oma Alinnya? Apakah kita sedang pertahankan kebenarannya kan? Oma Alin, Kak Jen, saya, dan semuanya Alex dan Mem Olsha. Ya, betul. Iya, betul. Itu dia. Kita bukan mau bela sana bela sini, tapi kita lagi mau bela kebenarannya. Jadi ya bukan seberapa pintarnya orang. Kita kan di sini nggak lomba-lomba siapa yang pintar bikin bahan kan, nggak ada yang begitu kan. Tapi kita bagaimana sekarang kebenaran berlimpah luas, tapi kita pada sering lupa, betul kan? Saking banyak pun nggak ngerti. Apakah kita memang butuh pengulangan kan, Om Ali? Iya, Ce. Jadi bukan berarti kita ini belajar, aduh kita udah dibilang menyembah satu oknum lah, kita mendewakan inilah. Padahal kita lagi apa? Kita lagi continue untuk menggali apa yang sudah dibuka lubangnya sampai kita menemukan batunya sendiri. Ya, jadi kita jangan sampai terkecoh dengan perkataan-perkataan orang yang kamu nggak gali, kamu ikut-ikut orang lah, apalah. Itu nggak bisa ya. Karena kita tahu dalam setiap pergerakan reformasi selalu ada yang Tuhan bangkitkan satu reformer kan, saudara-saudara. Dan reformer itu pun nggak pilih diri sendiri kan, Kak Chen? Iya, Ce, betul. Ya, jadi kita harus tetap punya roh yang roh Kristus ya. Kalau kita percaya ini tuntunan Tuhan, kita nggak akan ada iri, kita nggak akan ada emangnya dia aja yang bisa. Nggak ada kan kayak gitu semua. Kita akan dengan rendah hati kalau Tuhan hari ini kasih John 8:32 kita terima. Kalau besok Tuhan masih ungkapkan John 8:32 kita terima lagi, betul Kak Cek? Iya, lebih dalam. Lebih dalam lagi itu dia. Ya. Jadi kita jangan pernah dengar ya perkataan-perkataan. Tadi kan pas kita tanya dibilang kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, lebih baik kita jauhkan dirimu dari orang itu kan. Dan terkadang Kak yang kita pikir adalah ketika kita pun jauh dari orang itu, perkataannya mengiang-iang, benihnya masih ada Kak Ceng. Gimana Kak Ceng? Betul nggak? Jadi misalnya udah jauh orangnya, nggak pernah ketemu lagi, tapi benih perkataannya masih nempel. Bisa lihat kan Kak Ceng? Oleh karena itu, apakah Kak Chen sangatlah benefit dengan adanya belajar setiap hari, Kak Chen? Supaya selalu kalau misalnya tuh benih masih ada, mulai tumbuh DP akar, mulai cabut ulang. Betul, Kak Chen? Itulah kita pelihara tanah hati kita, kan? Kita make sure ini benihnya yang mau nanam apa, sayur apa, yang kita mau tanam, itulah yang kita memang jaga baik-baik, kita pupuk, kita siram. Ya, itu dia saudara-saudara. Ya, jangan sampai ada benih-benih yang lain yang merogotin nutrisi dari kehidupan kita kan.
Jadi tenaga kita capek-capek untuk mikirin apa? Mikirin benih-benih yang akan masuk surga. Rugi nggak itu, saudara-saudara? Ya. Lebih baik gali ya Kak Jen ya. Ya memang Ausya. Lebih baik menggali yang sudah Tuhan ungkapkan ya. Karena setan sekarang apa? Mau coba kita apa? Buang-buang waktu dengan hal-hal yang bukan present truth. Ataupun kita punya fokus teralih dari apa yang present truth. Itu dia. Sedih kan kalau kayak gitu? Oke, Idin, tadi contoh orang yang membuktikan bahwa dia bukan mempelajari hal-hal yang baru, dia bukan menggali hal-hal yang baru, tapi dia menggali lagi hal yang sudah ada. Siapa? Idin. Orang Liberia. Orang Liberia. Berea. Ya? Pada Tesalonika. Acts 17. Oke. Boleh Om Alin baca 10 dan 11. Kita para rasul. Iya. Kita para rasul. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Terima kasih Om Alin. Apakah bisa dengar masih? Tadi agak delay mungkin, Cece. Iya, ada putus yang satunya. Oke. Jadi apakah Om Alin di sini selidikinya 1 minggu sekali, Om Alin? Enggak. Mereka Setiap hari kan, Om Alin? Iya, setiap Dan hari. apakah menyelidikinya untuk mengetahui sesuatu yang nggak mereka ketahui atau menyelidiki yang sudah dikabarkan Rasul Paulus? Yang kitab suci yang sudah dikabarkan. Ya, ini dia ya. Ini artinya apa, Oma? Menggali kan? Atau continue. Atau diulangi, ini kan? Sampai dapat batu. Atau sampai saya tahu bahwa itu benar. Betul, Om Alin? Iya. Jadi apakah tujuan kita punya hidup ataupun faithful watchman selalu kasih, ya kan? Faithful watchman selalu kasih diulang. Apakah tujuan diulang-ulang supaya kita ulang juga supaya kita establish the present truth? Ya. Kalau kita tahu bahwa ini benar kan? Oke. Apakah masih bisa dengar, Oma Alin? Bisa, Ce. Jelas. Oke. Halo, Gedi. Iya, Mem. Ada pertanyaan? Selamat malam, kita terlambat masuk. Oh iya, Nih, nggak apa-apa, Mem. boleh kita mau screenshot yang itu paling bawah itu tadi? Boleh, Mem. Ini. Nah, ya, ini, ya. Silakan. Oke, makasih. Sama. Makasih, Gi. Sama-sama. Yang mana sih? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Oke, Itin mau jelaskan ayat ini sekarang.
Silakan Itin. Koneksinya dulu aja apa sama ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang remember aja. Remember. Lalu? Lalu ayat sebelumnya tentang remember, kan tadi ayat sebelumnya bilang mengingatkan akan hal-hal yang sudah diketahui Bang Jack. Nah, di sini dibilang remember the Sabbath day, itu Sabbath day. Cuma itu saja teman-teman. Artinya hal-hal ini yang di ayat sebelumnya itu tentang Sabat, begitu. Tentang hari Sabat. Jadi jangan diulang hari ketujuh tuh mungkin. Ya. Jadi yang harus diulang-ulang tentang hari apa? Tentang hari Sabat. Apakah boleh sampai sini, Om Alin dan semua? Maksudnya hubungan dengan ayat yang sebelum-sebelum ini. Iya, betul. Karena remember the Sabbath artinya apakah yang harus diulang-ulang hari Sabat, Om Alin? Oh iya. Ya, yang harus diingat atau kan kata lain diingat itu diulangi kan atau harus continue kan, Om Alin? Itu dia. Ya? Iya. Oke, sekarang baca ayat berikutnya ya, Itin. Ayat 9. Silakan Itin, apa ini di sini? Terus lagi ya yang di sini. Nah, ayat 9 itu dibilang selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan untuk. Nah, artinya ada 6 hari waktu untuk bekerja. 6 hari waktu. Apakah semua setuju? Di ayat 9 bilang bahwa ada 6 hari waktu bekerja. Bisa ya? Iya. Oke. Ayat 10. Itin. Ayat 10 dibilang di situ, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari Sabat Tuhan Allahmu, dan jangan kamu melakukan pekerjaan. Nah, kalau jangan melakukan pekerjaan artinya itu tidak bekerja kan, dan kalau tidak bekerja itu sama dengan tadi boleh bilang istirahat aja. Belum dulu. Jadi hari ke-7 apa? Hari ke-7 itu adalah hari Sabat dan tidak boleh bekerja, dan tidak bisa untuk bekerja. Boleh bilang boleh. Jadi artinya yang diingatkan yang ke-7 atau yang 6? Jadi yang diingatkan itu sebenarnya yang ke-6. Ke-6? Oke. Oke, kita tanya ya, yang diingatkan yang mana? Kita mau tanya satu-satu. Kak Jen apa? Yang diingatkan artinya 6 atau yang 7 atau yang mana? Kak Jen? Yang 6 aja. 6. Om Alin? Maksudnya di ayat ini yang diingatkan ya, itu yang diingatkan apa? Hari Sabat. Ke-7? Iya. Oke. Bagaimana dengan Mem Olsya? Hari ke-7 hari Sabat. Hari ke-7 hari Sabat. Oke. Kak Nini yang diingatkan hari ke-7 atau hari ke-6? Ingatkan gimana sis? Di mana itu? Oh, di Exodus 20 ayat 8 sampai itu kan ada hari remember the Sabbath day kan. Lalu 6 hari kerja, terus hari ke-7 tidak kerja.
Jadi yang diingatkan yang mana Kak Nini? Yang 6 hari kerja, sis. 6 hari kerja. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi apakah yang disuruh ingat sebenarnya yang disuruh ingat yang mana? Yang diingatkan lagi kalau berdasarkan konteks. Brother Alex sama Mama belum? Apa yang diingatkan? 6 atau 7? 6 hari. Brother Alex apa? 6 atau 7 yang diingatkan? Atau yang mana aja? Yang ketujuh yang diingatkan. Ketujuh. Oke. Semua sudah kan? LT yang mana diingatkan LT? 6 hari. 6 hari. Oke. Jadi kalau berdasarkan ayat yang diingatkan yang mana? Dibilang remember. Yang dibilang mau diingatkan yang mana? Betul? Betul. Tetapi apakah untuk sampai hari ke-7 harus lewat berapa hari? 6 hari. Jadi, apakah kalau diingatkan yang ke-7 sama dengan kita harus ingat 6-nya? Iya, betul, C. Tapi yang difokuskan di sini kan hari ke-7-nya, hari Sabat. Ya, jadi ketika Oma Alin dibilang hari ke-7 harus diingat, apakah tunggu ya Oma ya, ini yang internet satu solder nggak nyala. Say, internet kamu boleh dipakai? Nggak, yang Tri lagi error nih. Tri, masih kan? Bagus ini, C, suaranya jelas. Ini pakai yang Telkomsel, Oma. Yang satu pakai Tri. Nggak bisa yang Pak connect ke TV. Oke, kita lanjut aja ya sambil menunggu. Jadi, Oma Alin, kalau misalnya diingatkan hari ke-7, apakah nggak ada 7 tanpa 6, Oma? Iya. Nah, jadi apakah walaupun kita diingatkan hari ke-7, sebenarnya itu mencakup kita harus lihat 6 harinya nggak, Oma? Iya. Itu dia, Oma. Bisa, Oma? Nah, kita mau lihat ayat berikutnya ya, ayat 11. Nanti sedikit. Nggak usah lah, saya nanti putus-putus di sini. Nah, dibilang di ayat 11, kenapa 6 hari itu penting untuk hari ke-7? Itu pertanyaannya ya, Oma ya. Kenapa Oma Alin? Boleh baca ayat 11? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi, Oma Alin, apakah 6 hari ini adalah hari pengungkapan kuasa Tuhan? Ya, betul. Dan apakah hari ke-7 itu adalah hari di mana Tuhan istirahat, betul? Dan Tuhan berkati, kan? Tuhan berkati, dan hari Sabat ini tanda kuasanya, kan, Oma? Iya. Jadi artinya apakah tanda kuasanya nggak akan ada gunanya tanpa 6 hari Tuhan ungkapkan kuasanya, Oma? Betul. Nah, itu dia. Jadi apakah walaupun kita dibilang ingat hari Sabat, apakah cuman hari Sabatnya atau harus fokus dari 6 terus 7? Jadi apakah kita agung-agungkan fokusnya di hari Sabat atau fokusnya tanpa 6 hari nggak ada yang ke-7, betul nggak, Oma?
Iya, betul. Ya. Jadi Oma Alin dan teman-teman, kalau misalnya ada tambah 1 hari yang nggak mengingatkan akan kuasa Tuhan, apakah kira-kira itu hari pertama kira-kira? Bagaimana, Cie? Kalau misalnya ada hari di mana itu nggak mengungkapkan kuasa Tuhan, nggak mengingat kuasa Tuhan, itu hari pertama. Nah, bukannya hari pertama itu masuk di ke-6 juga sih. Nah, apakah kalau misalnya hari ke-6, hari pertama kita ingat kuasa Tuhan, contohnya ya. Jadi hari di mana yang nggak bisa ingat kuasa Tuhan tuh hari pertama. Apakah hari pertama Tuhan sudah bikin apa-apa? Kalau misalnya hari pertama sudah, ayo kita ingat kuasa Tuhan, Tuhan sudah bikin sesuatu nggak, Oma? Kalau hari pertama atau orang suruh Kalau ingat. baru hari pertama gitu maksudnya. Betul kan, Oma? Oh, iya. Jadi 1 hari di mana hari yang nggak bisa mengingat kuasa Tuhan hari pertama, betul? Jadi apakah Oma Alin, makanya setan pilih hari pertama untuk jadi hari tandanya? Karena itu membuat orang jadi lupa siapa, Oma Alin? Kuasa. Kuasa Tuhan. Karena nggak ada kuasa yang diungkapkan, gimana mau diingat kan, Oma? Tapi ketika hari ke-7, apakah 6-nya full kita ingat, Oma? Iya. Tapi banyak orang yang hari ke-7-nya berbakti tanpa tahu 6-nya Tuhan bikin apa ya. Betul kan, Oma? Jadi 7 berbakti Sabat semua. Jadi semua hari itu ke-7 itu rutinitas. Makanya apakah pas hari Sabat Tuhan nggak cuma bilang waktu hukum keempat, apakah Tuhan nggak cuma bilang ingat hari Sabat ya, kamu pelihara itu ya. Apakah Tuhan cangkupkan 6? Tuhan bilang saya ciptakan langit dan bumi. Apakah Tuhan ingin selain Tuhan bilang ingat hari ke-7, ingat kuasa saya pada hari ke-7 yang selama 6 hari saya bekerja. Betul nggak, Oma? Iya, betul. Jadi ya. Gimana? Kak Nini setuju kan, Kak Nini? Setuju sih. Jadi ya. Jadi apakah bisa nggak kita punya hari Sabat rutinitas kalau kita 6 hari lalai untuk lihat kuasa Tuhan? Jadi kalau kita kenapa sih hari berbakti hari Sabat? Karena Sabat ini tanda kan Tuhan punya kuasa kan, saudara-saudara. Tapi kalau kira-kira 6 hari kita lupa akan kuasa Tuhan, apakah hari Sabat kita itu jadi rutinitas? Betul, Mem Olsya? Betul, Gedi. Itu dia. Makanya ini kenapa hari Sabat Tuhan bilang ulangi, karena umat Tuhan selalu aja berpikir secara penampilan luar. Bagaimana bajunya bagus di hari Sabat, rapi di hari Sabat, tanpa memikirkan bahwa kedalaman hatinya sudah nggak dikerjakan selama 6 hari. Makanya Oma Alin, apakah cuman hari ke-7-nya yang diingat atau 6-nya pun harus diingat, Oma? Karena 7 nggak bisa tanpa 6, Oma. Oma bisa lihat itu, Oma? Ulang, Cek, bagaimana? Sorry. Nggak apa-apa, Oma. Jadi apakah Oma udah bisa lihat bahwa sekarang bahwa nggak cuman ingat hari ke-7, tetapi kita harus ingat bahwa 7 nggak bisa ada tanpa 6. Betul, Oma? Iya, betul. Iya, 6 hari, Mama. Kalau saya bilang 6, maksudnya 6 hari ya, teman-teman. Ya? Mem Olsya bisa lihat nggak ini, bahwa hari Sabat ini bukan sesuatu yang main-main, yang bukan kita harus kumpul-kumpul, nggak kerja biasa, Oma. Mem Olsya, betul kan, Mem Olsya? Iya, betul, Gedi. Nah, kita tadi agak, ini kan bilang, ini hari ke-6. Rupanya orang memang harus ingat itu hari ke-6, selama 6 hari itu, orang pun harus bersihkan diri karena kita akan memasuki hari ke-7 itu kan. Jadi 6 bukan hari ya, cuma 6 hari bukan hari ke-6 ya, 6 hari ya. Betul. Iya, betul sekali itu, Gedi. Jadi apakah ada hari-hari di mana Tuhan nggak ungkapkan kuasanya? Ya, bagaimana? Apakah ada hari khusus? Setiap hari Rabu Tuhan lagi
untuk libur lah, nggak ada kuasa Tuhan. Apakah ada seperti itu? Oh, Memang tidak. apakah setiap Tidak. hari Tuhan ungkapkan kuasanya, Mem Olis ya? Setiap hari. Artinya apakah kalau Tuhan kasih setiap hari kuasanya dalam penciptaan langit dan bumi, apakah artinya sebenarnya kuasa Tuhan selalu nyata dalam kita, bisa nyata dalam kita punya kehidupan? Iya. Iya, Gidi. Betul sekali itu. Jadi apa ya, C? Konteksnya kerjakan keselamatan itu sebenarnya 6 hari itu ya yang bilang kerjakan keselamatan mentap dan tetap setiap hari. Betul, Oma Alin. Ya. Jadi apakah kita punya hari Sabat sebenarnya gagal kalau kita gagal dalam 6 hari? Kita bukannya udah mantap, Oma Alin, kita berbakti hari Sabat. Ya, ini tadi penekanan yang tadi ya. Kita bukannya, oh kita hari Sabat mantap. Kita HP kita nggak pakai internet. Kita nggak mau terima apa-apa. Kita memang benar-benar belajar, kita catat. Kita ini, kita itu. Tapi apakah nggak ada gunanya kalau dalam 6 hari kita gagal untuk ungkapkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan kita pilih layani daging, Om Alin. Iya, betul, C. Jadi apakah 6 hari kalau kita gagal, hari ke-7 kita nggak bisa dapat rest? Karena Tuhan rest ketika dia bilang, it is very good, Om Alin. Iya. Kita harus renungkan dalam-dalam loh ini. Besok atau kalau misalnya ada waktu, ini kita mau baca kutipan-kutipan tuh besok ya. Tapi ini yang paling detail lah. Yang paling core-nya kita mau ungkapkan, kan kita udah dengar juga kan. Jadi kita mau ungkapkan dulu supaya kita tahu poin-poin pelajaran ini mau kemana sih sebenarnya kan. Itu dia. Jadi kita nggak akan ada gunanya. Kalau misalnya kita 6 hari ya, 6 hari, kita gagal untuk ungkapkan, terus kita bilang, oh kita beristirahat hari ke-7. Apakah kita sebenarnya lihat nggak banyak sekali kegagalan, kebodohan kita, kegilaan kita lah kalau mau dibilang Kak Jen. Mengaku umat Tuhan lagi Kak Jen. Gimana Kak Jen? Tuh. Dan apakah kalau misalnya pas dibilang selamat minggu berjuang, Tuhan lagi kasih 1 minggu lagi untuk kita untuk 6 hari ungkapkan apa kuasa Tuhan. Dan 7 bisa rest, betul? Betul, Cek. Artinya kalau kita cuman pelihara hari Sabat tanpa ingat 6-nya, cuman ingat 7 tapi lupa 6, apakah sebenarnya lupa 7-nya juga? Karena kalau 7 nggak ingat kuasa di 6, gagal kan Kak Chen? Terima mark of the beast atau seal of God itu Kak Chen? Mark of the beast pasti. Mark of the beast. Betul? Karena apa? Tujuan hari Sabatnya nggak tercapai. Kalau tujuan hari Sabat kita supaya rutinitas kita hadir, kita apalah, ya pokoknya kita nggak kerjalah, itu enggak mencapai apa tujuan kita mengingat hari Sabat. Mengingat hari Sabat itu bukan hanya kita berhenti dari kita semua, kita punya pekerjaan, kita make sure tetangga kita nggak bikin ini, tetangga kita nggak bikin itu, atau orang-orang di rumah kita jangan bikin ini, jangan bikin itu. Bukan seperti itulah hari Sabat sebenarnya kan. Hari Sabat yang benar adalah bagaimana kita ingat kuasa Tuhan sudah bekerja dalam diri kita sendiri selama 6 hari. Bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi, kuasa itu nyata dalam kehidupan kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Betul? Baru yang ke-7, apa? Rest. Apakah makanya setan paling sering banyak godanya hari Sabat nggak? Supaya kita layani daging. Marahlah. Betul nggak, saudara-saudara? Rasa tersinggung lah. Bagaimana Kak Jen? Betul kan Mem Olsya? Males lah. Betul? Ngantuk lah, apalah. Pokoknya yang hari Sabat itu dibuat double lah dia punya kejatuhan kayaknya ya. Itu karena apa?
Itu hanya mengungkapkan 6 hari kita nggak setia. Makanya, apakah ini menjadi ujian hari Sabat ya maksudnya. Ujian hari Sabat itu bukan ujian ini ya, bukan ujian absen setiap hari Sabat ada kan? Bukan kan? Saudara-saudara udah bisa lihat itu nggak? LT bisa lihat itu nggak LT? Bisa, Cek. Oh, hari Sabat LD selalu menguduskan hari Sabat. On time, buka Sabatnya. Closing Sabatnya on time, semuanya on time. Pakai bajunya rapi. Ya, catatannya rapi, lengkap semua. Apakah itu ingat hari Sabat? Bukan. Ya, bukan ingat hari Sabat itu. Dia LD nggak lakukan hal-hal dunia hari Sabat. Tapi apakah tutup Sabat lakukan hal-hal dunia? Apakah itu ingat kuasa Tuhan? Atau cuman mau nampak baik, tapi sebenarnya nggak baik. Banyak sekali dari antara kita yang hidup itu untuk bisa dinilai orang itu. Jadi saya hidup untuk bisa mendapatkan nilai bahwa orang itu bisa menilai saya baik. Dengan saya bikin-bikinlah yang baik, padahal saya nggak kayak gitu sebenarnya. Bisa saudara-saudara bisa lihat itu nggak? Itu masalah kita loh. Apakah itu expression atau suppression, Kak Chen? Suppress. Suppress, Kak Chen. Itu dia. Ya. Kadang-kala kita ini hidup ini bagaikan gimana ya Kak Chen ya? Kalau mau dilihat ini ya. Bagaimana mau senangkan orang tapi nggak mau senangkan Tuhan kan? Jadi Tuhan itu kayaknya nggak penting lah Tuhan senang itu loh. Pokoknya orang jangan nggak senang atau nggak saya jangan sampai nggak senang. Kalau Tuhan senang itu bukan urusan saya. Gitu. Tapi kalau Tuhan sudah ingatkan melalui musibah, ya aduh Tuhan, nah itu dia. Tapi kalau lagi senang-senang, ya atau lagi hal yang menyinggung saya atau membuat orang lain jadi nggak suka sama saya dan berpikiran yang aneh sama saya nggak pikirkan Tuhan lagi. Apakah kita bisa nggak LT kalau kita dipakai Tuhan kalau begitu LT? Tidak, Mici. Iya. Ya, kita harus ubah semua gaya pikir kita dengan apa? Kita di-establish dalam present truth, betul? Kita percaya pekabaran ini, tapi kita punya gaya gerak-gerik, kita punya cara pandang, cara berpikir, cara menanggapi masalah, itu belum di-establish dalam present truth. Betul nggak, Kak Chen? Kita sadari nggak itu, Kak Chen? Kita percaya, Kak Chen. Betul nggak, Kak Chen? Betul, Chen. Harus banyak direnungkan. Iya, kita renungkan loh ini. Baik-baik. Jangan sampai kita kaya akan kebenaran, tapi kita mati di dalam lumbung nasi, kan Kak Nini? Di lumbung beras mati kelaparan, Kak Nini. Tuh, sis. Itu dia. Jadi bagaimana sekarang itu menjadi bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau, kan? Walaupun prosesnya sakit. Karena nggak bisa lakukan apa keinginan kita. Lakukan keinginan Tuhan. Tapi apakah, saudara-saudara, ketika kita benar-benar lakukan apa keinginan Tuhan, itulah sumber sukacita yang sesungguhnya. Tapi kalau kita cuma lakukan keinginan kita sendiri, itu adalah sumber sukacita sementara. Ketika kita lakukan keinginan Tuhan, rasanya sakit, kebakar ini daging, meronta-ronta. Dikasih makan daging dulu. Enggak, kita bilang. Enggak mau kita, Tuhan tolong. Tapi ketika kita melangkahi jalan-jalan Tuhan, kita rasa
itulah sukacita terdahsyat loh. Gimana LT? Apakah LT bisa rasa nggak? Setiap pilihan kedagingan kita itu hanya sementara. Iya, betul, Miki. Sukacita sementara. Ya? Semua sementara. Apakah kita lebih memikirkan yang sementara daripada yang eternal life, Memorish ya? Iya, gitu. Inilah hari Sabat loh, saudara-saudara. Wih, Bro Alex bisa ya, Bro Alex? Kita renung-renungkan gini ya, Bro Alex. Jadi, dari pelajaran tadi kita kayak berpikir, iya ya, aduh, memang kayak sekarang 1 minggu itu kayak lebih harus hati-hati gitu loh, Kak Jen. Betul nggak, Kak Jen? Iya, Cek. Jangan kayak kita pikir sembarangan aja kan. Kayak mengekskluskan, oh saya lemah kok gitu kan. Oh no. Nggak bisa. Oh Tuhan tolong, makanya harus banyak berlutut kan ini di hadapan Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri gagal pasti gagal. Pasti gagalnya luar biasa. Tapi apakah dengan kita lihat kita punya banyak kekurangan, disitulah lutut kita kalau mau dibilang robek-robek kan, untuk minta tolong sama Tuhan kan. Itu dia ya. Supaya apa? 6 hari ini memang kita apa? Memang kita tunjukkan kuasa Tuhan, betul? Dan hari ke-7-nya apa? Rest, ya kan? Itu aja. Ya. Oke, kita sudah selesai perenungannya. Kita mau baca kutipan-kutipan yang mendukung semua itu ya. Oke, kita mau lihat dulu. Kita buka di ED 250.1. Oh ya, mau buka yang ini. Masih di download. Oh, ini dia. Mana ya dia? Because as I said, oh ini dia. ED 250.1. Sabat adalah tanda dari kreatif dan kuasa kreatif aja atau ada kuasa apa ini? Redeeming, penebusan. Betul? Ada 2 kan? Jadi kuasa yang digunakan 6 hari, kuasa yang sama digunakan untuk apa? Artinya kalau saya lupa kuasa yang 6 hari yang Tuhan ungkapkan dalam penciptaan, apakah saya, walaupun pelihara hari Sabat, saya enggak tahu bahwa kuasa yang sama bisa menebus, apakah saya bisa selamat nggak? Tidak bisa selamat. Nggak bisa. Kalau melupakan. Betul? Jadi hari Sabat itu tanda bagaimana saya ditebus dan tanda bagaimana diciptakan. Tuhan, gimana saya ditebusnya? Coba lihat penciptaan, Tuhan bilang, 6 hari. Makanya, di Remember the Sabbath Day, Tuhan kasih nggak 6 harinya, Om Ali? Iya. Tuhan kasih 6 harinya. Tuhan nggak bilang, ingat hari ke-7, selesai kan? Tuhan kasih 6 hari ya. Oh, ingat loh ya, ini saya the Lord, thy God, ya kan? Made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Itu dia. Artinya, kalau misalnya, kalau kita lupa Sabat, sama dengan lupa apa? Ya, kita mau tanya ya. Kalau lupa Sabat, sama dengan lupa apa?
Siapa duluan mau jawab? Di Zoom dulu ya. Lupa 6 Puasa. Sorry, coba. Lupa. Apa, Mem? Lupa kuasa Tuhan. Lupa kuasa Tuhan, Oma Alin. Lupa 6 hari. Oke, thank you. Iya, tidak berpuasa. Oke, thank you Oma Alin. LT. Lupa apa LT? Kalau lupa puasa, lupa sabat, sama dengan ya lupa kuasa Tuhan, Ci. Lupa kuasa Tuhan. Kak Chen? Ya, lupa tanda kuasa penciptaan dan kuasa penebusan. Oke. Kak Nini? Lupa sabat sama dengan lupa apa, Kak Nini? Penciptaan dan kuasa penebusan, sis. Oke, thank you. Brother Alex? Lupa sabat sama dengan lupa apa, Brother Alex? Lupa sabat sama dengan lupa apa? Kalau berdasarkan begitu, lupa sabat berarti lupa tanda penciptaan dan tanda penebusan. Oke. Kuasa. Terima kasih. Idin? Yang sebenarnya Uncle Alex. Mama? Bahkan kuasa Kalau saya? kuasa melupakan kuasa penciptaan. Oke, terima kasih. Jadi, kalau sabatnya sendiri, apakah sabat ini pastinya lupa 6 hari kerja Tuhan, kan? Kalau lupa sabat, pasti lupa hari 6 kerja Tuhan, kan? Di penciptaan, kan? Iya, betul itu. Pasti, kan? Lupa sabat, ya pasti nggak tahu lah kerja Tuhan 6 hari penciptaan. Artinya, pasti juga lupa apa? Karena penciptaan sama dengan penebusan, lupa penebusan akan apa? Akan dosa, betul? Artinya, Artinya, jangan heran kalau orang-orang akan bilang, kita tidak bisa berhenti berdosa. Karena apakah mereka forget the Sabbath, saudara-saudara? Walaupun pelihara hari Sabat. Gimana itu? Oh, betul sekali itu, Gini. Selalu jadi dengar bahwa orang kata tidak boleh tidak bisa kalau tidak berdosa karena manusia kata semuanya berdosa. Itu dia. Apakah ini sama dengan orang-orang bilang kita tidak bisa berhenti berdosa? Pasti ini dibilang sama orang yang lupa hari Sabat, kan, Itin? Kalau orang ini lupa hari Sabat tapi pelihara Sabat, apakah ada gunanya jadi orang Advent? Lebih baik jadi orang dunia, kan? Iya. Betul. Itu dia. Ya? Jadi kita lihat. Artinya kalau dia bilang tidak bisa berhenti berdosa, apakah dia bilang begini, Tuhan enggak bisa ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Apakah sebenarnya dia bilang begitu? Kalau orang itu bilang kita tidak bisa berhenti berdosa. Iya betul, betul sekali. Apakah ini luar biasa. bahasanya setan? Dia pingin benci sekali sama Tuhan, iri sekali, makanya pingin dijelek-jelekin, betul? Nggak bisa, betul? Jadi apakah ada gunanya kita ceritakan kejadian penciptaan Tuhan, tapi kita bilang kita nggak bisa berhenti berdosa? Ada gunanya nggak? Olsya mau lihat yang lebih nggak masuk akalnya lagi nggak? Boleh sekali. Oke. Bukan main. Yang lebih tidak masuk akal lagi, mereka bilang, Tuhan nanti ubah di awan-awan. Halo, oke. Nanti kalau orang diubah di awan-awan bagaimana lagi? Nggak mungkin kan orang kita biar mau ubah di awan-awan. Apakah tadi bilang
Mem Olsya tadi mereka bilang katanya Tuhan nggak punya kuasa. Kenapa Tuhan bisa ubah jadi awan-awan dong? Ini nggak masuk akal kan? Aduh, Jadi kita aduh, bukan. katanya Tuhan nggak bisa, katanya Tuhan nggak bisa tebus, betul? Kamu dari dosa, betul? Betul. Artinya tidak ada kuasa kan? Terus Betul. pakai Betul. kuasa apa kamu diubah di awan-awan? Makanya namanya orang-orang ini believe a lie. Yang ngomong-ngomong ini believe a lie semua. Percaya dusta semua. Apakah Oma Alin bisa lihat ini, Oma Alin? Iya, Cen. Ya. Itin bisa, Itin? Bisa, Cen. Ya. Jadi apakah kata-kata kita, Kak Jen, kalau misalnya kita bandingkan dengan firman Tuhan yang dahsyat, bodoh semua, Kak Jen? Betul itu. Bodohan semua, kan? Hihihihi. Jadi dengan pengungkapan mereka bilang, Tuhan nanti ubahkan di awan-awan. Dengan mereka bilang sekarang, kita nggak bisa berhenti berdosa. Mereka sebenarnya bilang apa? Tuhan nggak bisa ubahkan kita di awan-awan, ataupun di sini Tuhan nggak bisa ubahkan, kita mau pilih untuk binasa sama setan. Itu kan sebenarnya yang dibilang, Kak Nini. Iya, sis. Tapi pasti tanya, kamu mau selamat? Mau ke surga. Gitu. Ya. Itu setan ini, kita masih ingat Kak Jen, setan itu istilahnya sour grape. Yaitu adalah serigala yang udah ada di luar pagar, dan kalau ada serigala lain yang mau loncat, dia akan bilang, aduh buahnya asam, aduh nggak enak. Sehingga yang tertarik mau loncat pagar jadi nggak jadi. Itu setan namanya. Iya, Cen. Dia ngasih komentarnya negatif terus. Kasihan kan orang yang mau sungguh-sungguh, tapi ya itu pilihan kan, tertipu apa enggak. Dan ini semua kan orang-orang nggak bisa berhenti berdosa, nggak enak di sana, tertekan, diatur-atur oleh pemerintahan surga. Setan benci sekali kan hukum surga, Kak Jen. Apakah dia lupa kalau dia pernah ingin kembali, Kak Jen? Iya. Aduh, nggak enak sekali di sini. Aduh, kita kalau bisa lah, saya kembali. Oh, sudah nggak bisa. Oh, saya make sure Kak Jen juga nggak masuk. Saya mau tipu dia di sini. Gedi juga nggak masuk. Saya mau tipu Oma Alin. Setan rencana mau tipu semua. Supaya kita pikir bahwa layani daging lebih enak daripada menikmati keindahan surga. Sudah nggak apa-apalah. Layani terus. Itu sour grape. Lebih enak layani, nggak enak. Kalau nggak menyangkal diri, sabar itu nggak enak. Setan bilang, jangan sampai Oma Alin menikmati kedamaian surga. Apakah Oma Alin suka rencana setan terhadap Oma Alin? Tidak lah, yang pasti. Sama kita semua kan, Kak Chen, LT? Bisa lihat LT? Bisa, Mici. Kita lanjut lagi ya. Oh, ini dia. Sekarang, waktu kuasa penciptaan, spontaneous generation kan? Teman-teman. Iya. Betul? Betul. Katanya kuasa penciptaan sama dengan penebusan. Kenapa penebusan sampai sekarang nggak selesai-selesai? Sampai sekarang kita masih di dunia. Kenapa? Ayo. Yang di Zoom dulu ya, baru kita mau tanya Sonder. Kenapa?
Mem Olsya kenapa Mem Olsya kira-kira? Kalau misalnya kuasa penciptaan spontan, Mem, kuasa penebusan spontan dong, Mem. Betul nggak, Mem? Iya, betul. Kenapa, Mem? Sekarang Mem Olsya dan Geidi masih harus menderita di dunia ini. Itu orang masih pilih tuh apa itu? Masih pilih-pilih tuh. Masih ada cinta diri. Oke, thank you, Mem. Ada siang. Harus ini, Cie. Apa? Halo? Ya, silakan, Oma. Jadi Tuhan bisa aja spontan. Spontanisto generation, Cie maksudnya. Tapi Tuhan butuh lihat itu ada proses itu. Oke, ada proses. Sampai situ aja, Oma. Makasih ya. Oke, thank you, Oma. Sekarang Kak Nini. Kak Nini apa Kak Nini? Sorry sis, apa gimana sis? Jadi kalau misalnya kuasa penciptaan kan sepertinya spontaneous generation kan, Oma? Jadilah terang, jadi, semua jadi. Kenapa kuasa penebusan nggak sespontan waktu penciptaan Kak Nini? Sampai sekarang Kak Nini dan Didi masih ada di dunia ini, Kak Nini. Kenapa? Oh, tadi kan inget ini. Manusia tuh yang playing games. Oh, kuasa penebusan tetap sama besar, cuma manusia yang playing games. Oke, thank you Kak Nini. Sudah ingat beberapa hal yang di ini ya, yang di tadi kita daily Bible study. Oke, Kak Chen sekarang. Habis itu ke LT, terus ke Sondere. Kak Chen apa Kak Chen? Apa ya? Kenapa tidak spontan ya? Karena kuasa penebusan itu kan harus ada proses, orang harus pilih dulu kan. Karena ketika sudah ada dosa, penebusan itu orang diberikan kesempatan lagi kan untuk tidak berdosa. Sebenarnya dia spontan sih, kalau kita lihat spontan, tapi tergantung orang itu. Oke, tergantung orangnya Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Chen. LT sekarang. Halo, Mice. LT. Yang LT ingat, itu kan kuasa penebusan sama dengan kuasa penciptaan. Oh. Betul. Nah, waktu penciptaan itu, waktu Tuhan ciptakan Adam itu tidak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan. Kenapa nggak ada pilihan? Dia diciptakan, itu kan Mice. Nah, sedangkan ketika di kuasa penciptaan itu, ketika untuk diselamatkan itu, ketika diselamatkan ada pilihan Mice, ada bisa pilih untuk selamat atau tidak, dan itu yang membuat lama Mice. Bukan kuasa Tuhan yang membuat lama, tapi karena pilihannya itu yang membuat bedanya di kuasa penebusan itu Mice. Oke, terima kasih LB jawabannya. Oke, Brother Alex, silakan Brother Alex. Kenapa tidak spontan kuasa penebusan seperti kuasa penciptaan? Silakan Brother Alex. Kenapa tidak spontan kuasa penebusan? Kalau penciptaan kan spontan kan, Brother Alex? Kenapa kuasa penebusan kok nggak spontan? Itu dia. Apa reasonnya, Bro Alex? Ada kuasa memilih di pihak manusia. Jadi membuat manusia dia menentukan dia punya pilihan itu. Dia menentukan juga. Sehingga dia tidak spontanis ini sama dengan waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi di Kejadian 1. Tapi yang jelas kenapa masih lama sampai sekarang di dunia ini?
Ya, buat saya di COL itu saja. COL COL ya. COL 69. Oke, thank you, Bro Alex. Itu saja. Oke. Mama. Kuasa penebusan itu sebenarnya menurut Mama itu sebenarnya sudah dikasih toh, tapi tinggal manusianya. Manusianya apa? Mau menerima kuasa itu enggak. Kalau dia terima, pasti penebusan itu berlaku bagi dia. Oke. Thank you, Ma. Kuasa untuk tidak berdosa ya. Bagaimana dengan Itin? Silakan Itin. Apa Itin? Kalau itu dari itu berpikir itu tentang penyayang sabar Tuhan ya, Cik. Penyayang sabar Tuhan. Itu aja? Iya, Cik. Thank you. Kukurei terakhir? Karena pilihan. Karena pilihan. Oke. Oke, thank you ya. Semuanya ya. Jawabannya hampir sama semua ya. Jadi, apakah waktu spontaneous generation LT di sini tidak ada pilihan kan untuk Adam dan Hawa untuk diciptakan? Iya, Cik. Mereka semua yang diciptakan kan nggak ada pilihan. Tetapi kalau kuasa penebusan harus pilih kan, mau ditebus atau enggak. Karena manusia yang diciptakan, Tuhan nggak ciptakan kayak robot, betul? Walaupun diciptakannya itu menjadi ada, habis ada, kamu punya kuasa memilih masing-masing. Itu kan Tuhan LT? Iya, Cik. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya, kita punya 6 pola 6-7 itu berhasil karena kita pilih kan LT. Kenapa gagal LT? Apakah kuasanya yang kurang mantap? Apakah Tuhan pilih kasih? Brother Alex bisa, Gedi enggak bisa. Apakah Tuhan menspesialkan orang-orang khusus jadi dia bisa? Bukan, Cik. Tapi apakah semua di pilihan LT? Betul, Cik. Itu dia. Ya? Itu dia. Jadi itu dia kuncinya. Setan akan coba adu domba, coba kita pikir ini, pikir itu, pikir ini. Jadi sampai lupa. Dia punya kunci pilihan dan kuasa Tuhan udah available untuk kita. Ya kan, Brother Alex? Itu dia. Jadi kita putar-putar pikir-pikirnya, putar-putar. Padahal pilihan kita ada di depan. Ya? Oke, kita beberapa kutipan lagi ya. Lalu kita lanjut besok pagi nih ya. Lalu dibilang, kita nggak perlu takut akan masa depan. Kalau kita lupa apa yang Tuhan sudah tuntun di masa lalu. Jadi kalau kita forget, artinya kita nggak remember kan? Betul? Iya. Betul. Jadi Artinya kalau kita forget, kita tidak remember the Sabbath, betul? Betul. Artinya kalau tidak remember the Sabbath, tidak remember puasa 6 hari. Apakah makanya jangan heran kalau kita gagal dalam mengungkapkan kuasa Tuhan dari 6 hari, kita hidup dalam ketakutan. Kekhawatiran sering melanda, ketakutan, nanti gini, nanti gitu, banyak pertimbangan dalam hidup, karena kita gagal untuk ingat hari Sabat, atau ingat kuasa 6 hari, walaupun kita pelihara hari Sabatnya. Mem Olsya bisa jelas itu nggak, Mem Olsya? Karena Mem Olsya dibilang, kalau kita ingat Mem Olsya, kita nggak perlu takut akan masa depan. betul sekali. Artinya kalau kita sampai takut, fear,
khawatir semua dan teman-temannya, artinya kita selama ini walaupun kita bilang saya Advent, saya pelihara hari Sabat, saya lebih ketat daripada Advent nominal. Saya sebenarnya lupa akan puasa Tuhan selama 6 hari. Ya. Dan ini dari diingatkan. Tadi diingatkan ini, ya. Artinya, apakah kalau kita mau ingat kuasa Tuhan 6 hari, dan salah satunya yang paling membuat kita jatuh dalam 6 hari apa? Yang paling membuat kita jatuh 6 hari apa? Yang di Sumsonder boleh bilang ya. Daging, apalagi? Iya. Apa, Mem Olsya setuju sama Mak, daging? Daging itu yang bikin orang jatuh. Kadang di hari Sabat tuh begitu. Ya, lagi ada sementara ibadah, tapi tahu-tahunya ada pikiran di kerja atau apa. Nah, itu kan sama dengan melayani daging tuh itu. Orang Oke. pikiran bukan di Tuhan, itu sama melayani daging. Oke. Itu kan? Iya, Mem. Terima kasih, Mem, jawabannya. Kita dengar yang lain dulu ya. Kak Nini. Kalau kita gagal 6 hari ya, Sis. apa sih? Sorry. Kalau gagal 6 hari ya. Gagal di Apa 6 yang hari. yang paling membuat kita gagal di 6 hari sih? Daging ya, Sis. Daging. Om Alin setuju daging juga, Om Alin? Kak Chen LP? Iya, setuju. Setuju. Itin. Mau manggil Itin sama Kak Chen jadi Icen. Sorry. Kak Chen sama Itin apa, Dang? Daging, tapi kita lebih ke pilihan, Ceh. Pilihan, oke. Kalau Itin? Lupa. Kokore? Brother Alex? Oke. Daging ya. Jadi, apa yang paling membuat kita jatuh di 6 hari? Namanya, teman-teman, feeling. Apa yang bisa menolong kita bertahan untuk menang dalam 6 hari? Apa itu? Prinsip. Bisa? Ini yang bikin gagal. Ini yang bikin menang. Makanya apakah kita kalau belajar, kita belajar prinsip. Kacamata prinsip dan kacamata feeling itu dua kacamata yang berbeda. Makanya kadang-kadang harus kita tanya sama orang yang kacamatanya udah tebal prinsip ya Kak Chen. Kadang-kadang kita masih pakai feeling, betul nggak Kak Chen? Itu saya ya. Saya banyak sekali tanya karena saya sadar, saya feeling sekali. Pas tanya dengan orang yang lebih rohani, waduh ternyata jalan saya feeling semua. Dan saya langsung putar arah, karena itu nggak berdasarkan prinsip. Tetapi ketika kita jalankan prinsip, yang tersinggung semua orang yang pakai feeling, jangan heran. Bisa? Itu yang tadi Kak Chen kan dibahas? Betul, Mem Olsya? Iya, gini. Iya, betul. Dan waktu yang tersinggung orang-orang yang pakai feeling, jangan heran, Bro Alex, kalau dibilang nggak ada apa, Bro Alex? Tidak ada kasih. Artinya, apakah kalau kita jalankan apa itu prinsip kebenaran, tanpa ada feeling, aduh nanti Bro Alex tersinggung, nanti Bro Alex nggak suka sama saya, aduh, apakah kita akan kehilangan teman-teman yang sebenarnya nggak cinta kebenaran? Dan sebenarnya kalau kita kehilangan yang nggak cinta kebenaran, dibilang tadi apa LT? Kalau kita kehilangan teman yang nggak cinta kebenaran, namanya apa?
Atau Kak Nini, atau siapa aja? Itin? Kalau kita kehilangan teman yang nggak cinta kebenaran sebenarnya, yang nggak cinta prinsip kebenaran, itu namanya apa? Depannya N. Problem. Apa Cek? Ulang. Kalau kita kehilangan teman yang nggak cinta kebenaran sama Alin, itu kata lain. Karena teman itu tinggalkan kita. Karena kita pakai prinsip. No problem. Bahasa Inggris. Kak Nini, Kak Chen, LT, masih ingat tadi? Karena waktu, Kak Chen, apakah dibilang nothing to lose, Kak Chen? Iya. Sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa, Kak Chen. Kalau kita ini kehilangan orang yang nggak cinta kebenaran itu nothing tulus. Makanya, apakah kita harus cinta orang-orang yang cinta kebenaran? Betul? Betul, Gedi. Nothing tulus sama sekali loh. Kalau kita harus kehilangan yang nggak cinta kebenaran. Karena kita mau sungguh-sungguh cinta kebenaran. Jadi, saudara-saudara, makanya tanda tanya kalau kita mulai disukai banyak orang, kan? Karena kalau kita makin tinggi hidup, kita mau hidup berdasarkan prinsip, orang yang hidup berdasarkan prinsip apakah sok-sokan atau harus lawan feelingnya, Kak Chen? Gimana, Kak Chen? Ya, harus dilawan feeling. Sok-sokan loh hidup lawan pakai prinsip. Aduh, gimana ya mau ngomong ini? Nanti Kak Chen nggak suka sama saya lagi. Aduh, daging apakah mau disukai sama Kak Chen? Tapi harus bilang ini. Betul nggak, Kak Chen? Tapi apakah pas bilang prinsip, ketahuan, kan Kak Chen? Apakah Kak Chen ini benar-benar teman saya atau enggak? Karena kalau Kak Chen benar-benar teman saya, aduh terima kasih, saya juga benci nih feeling. Saya mau hidup prinsip juga. Akhirnya kita bisa jalan sama-sama karena kita one mind, kan Kak Chen? Mau hidupkan prinsip bukan feeling. Di cleansing itu feeling semua. Feeling cleansing. Karena apakah time of trouble kalau masih pakai feeling habis nggak Kak Nini? Iya, sis. Makanya daily Bible study semua ditekankan prinsip ini semua agar kita ini bisa hidup berdasarkan prinsip bukan feeling. Dan tadi yang diingatkan, ini terakhir ya. Ini tadi diingatkan bahwa kebenaran itu nggak akan pernah mengikat pertemanan. Kapanpun saja, besok pun kita bisa aja jadi musuh. Kalau salah satu dari kita nggak cinta kebenaran lagi. Bisa, saudara-saudara? Mem Olsya bisa lihat itu, Mem Olsya? Iya. Suami istri, hubungan anak dengan bapak dan ibu, menantu dan mertua, siapapun itu di kolong langit, nggak ada yang mengikat kecuali cinta kebenaran. Besok bisa saja kita jadi musuh ketika salah satu dari kita nggak cinta lagi kebenaran. Dan kita harus tekankan ini Kak Chen, tanam dalam kan Kak Chen, supaya prinsip akarnya dicabut kan Kak Chen? Iya, Cek. Nothing tulus Kak Chen. Karena saya yang penting nggak kehilangan surga dan Tuhan Yesus kan? Untuk hidup sama Tuhan Yesus. Apakah kita lebih memilih, Brother Alex, tinggal, kita nggak bisa kehilangan dia, tapi nggak apa-apalah kehilangan Tuhan Yesus. Bagaimana?
LD gimana LD? Saya nggak bisa kehilangan orang ini. Saya nggak bisa kehilangan anak-anak saya. Tapi nggak apa-apalah kehilangan Tuhan Yesus. Apakah bisa masuk surga begitu? Tidak layak untuk masuk surga. Tuhan Yesus bilang, saya aja tinggalkan Bapa saya untuk datang selamatkan kamu. Kalau kamu hitung-hitungan sesuatu untuk tinggalkan sesuatu yang enggak cinta saya, kamu enggak layak buat saya. Karena saya enggak hitung-hitungan sama sekali untuk datang selamatkan kamu, karena saya dan Bapa sangat cinta kamu. Apakah akar-akar benih-benih yang masih tersembunyi di sudut-sudut ruangan hati kita itu harus dicabut memorinya? Iya, betul itu, Gigi. Jadi kalau orang ini apa kita aja merenungkan sambil dia belajar, dia merenungkan, aduh siapapun dia, kalau dia tidak cinta kebenaran, kalau orang cuma mau memisahkan kita dengan Tuhan, lebih baik tinggalkan. Betul, betul sekali. Kita bukan nggak peduli sama orang itu juga kan, tapi kita juga tadi dibilang apa LT, kita kasih apa sama mereka? Kasih apa Kak Chen, Kak Nini, kasih apa? Kita bukan nggak peduli sama orang yang nggak cinta kebenaran, tapi kita kasih apa? Kesempatan, pilihan. Kasih pilihan mereka untuk pilih jalan mereka. Tapi kamu jangan pikir kamu punya jalan yang seperti itu bisa mempengaruhi saya punya jalan, kan? Saya akan maju terus walaupun tanpa kamu atau tanpa siapapun. Karena saya jalannya sama Tuhan. Iya. Dan semuanya ini saudara-saudara akan diuji. Saya pun ada Tuhan, saya gemetar, saya nggak mau mengandalkan diri saya. Betul Kak Chen? Betul, Chen. Tuhan tolong, help me God, tolong Tuhan. Ini loh, kita akan persiapan pengkhianatan besar-besaran. Betul Bro Alex? Yep. Besar-besaran di depan ini. Bayangkan kalau kita gampang tersinggung, gampang marah, gampang rasa nggak suka, lewat semuanya. Itu yang saya pikir, oh Tuhan. Kalau ada hal-hal kecil ya, contohnya ada yang bikin begini, aduh langsung saya nggak suka. Aduh Tuhan tolong. Tolong Tuhan raut muka saya. Atau Itin lagi bikin salah atau apa ya. Aduh Tuhan tolong. Saya Tuhan, saya nggak mau. Biarlah saya bicaranya tetap halus sama dia. Tuhan, biarlah saya nggak benci sama dia. Itu loh yang saya doa, saudara-saudara. Tuhan, saya nggak mau, ini busuk banget, saya nggak mau Tuhan. Besok lagi diuji, besok lagi. Gitu loh, saudara-saudara. Bagaimana perjuangan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara, cep, layani daging. Ya, habis itu, Tuhan ampuni, apakah seperti itu? Atau ada perjuangan, saudara tahu, ini kelemahan saya. Makanya kalau sekarang kita ngurusin orang lain, apakah kurang kerjaan namanya Kak Chen? Iya. Karena kita nggak sadar bahwa kita banyak segunung kelemahannya Kak Chen. Aduh. Semangat berjuang ya teman-teman. Seperjuangan Oma Alin, Kak Chen, LT, Kak Nini, Mem Olsya, Pak Odi, Brother Alex, Mama, Itin, Kokorei, ya Tuhan cinta kita semua. Tuhan kasih kesempatan dari minggu ke minggu untuk kita benar-benar 6 hari ini loh, yang tadi Om Alin bilang kerjakan keselamatan kita enggak sama seperti besok ya, dibahas lebih dalam lagi ya. Bagaimana bekerjanya, bagaimana bisa menangnya sampai dapat res besok ya, boleh? Saudara-saudara? Boleh, Gigi. Kak Nini bisa jelas pelajaran malam ini, Kak Nini? Kita bisa renung-renungkan ya, Kak Nini? Boleh, Sis. Jelas, Sis. Jadi, yang kita renungkan juga kalau malam, apakah karakter saya hari ini bisa ke surga nggak kalau itu ada? Waduh, tadi pikiran saya masih kayak gini, oh Tuhan tolong. Aduh, tadi kayaknya nadanya masih nggak lembut, oh Tuhan tolong. Itu loh, saudara-saudara. Kita introspeksi diri loh. Lebih banyak daripada kita introspeksi orang lain. Itu loh yang sekarang saya pikirkan.
Aduh. Makanya perlu ya untuk doa tahan ya Kak Jen, tahan 4 mata angin lebih lama ya Kak Jen. Oh, betul sekali, Cek. Ya, kita saling mendoakan lah ya saudara-saudara. Doakan untuk kita pilih, karena kita tuh jangan sampai ditipu sama setan. Kayaknya kita diberhamba oleh pilihan daging. Padahal kita bisa nggak pilih daging itu loh. Om Alin bisa lihat itu Om Alin. Kita bisa pilih loh untuk, ya kan Bro Alex? Kita bisa pilih untuk nggak pilih daging itu. Iya. Ya. Oke, selamat malam teman-teman yang di Manado, di Jakarta Kakak Nini, di Kapoya, di Kak Jen punya tempat, di Munte, dan di Sonder. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Sabat, ya. Apa maksudnya? Jangan lupa hari Sabat. Jangan lupa kuasa Tuhan sanggup untuk tolong kita tidak layani feeling kita, tapi bisa pakai prinsip kebenaran yang kita hidupkan. Walaupun kita kehilangan teman, nggak ada yang suka sama kita, disalah mengerti, it's okay. Karena Tuhan punya kehidupan pun nggak gampang dalam dunia ini kan. Banyak yang nggak suka Tuhan Yesus juga. Dan kita sekarang lagi di hiding untuk bentuk karakter kita, untuk belajar hidupkan prinsip. Ya, Tuhan tunggu dari minggu ke minggu, kasih gagal minggu ini. Bapak 1 minggu lagi buat Gedi, Bapak. 1 minggu lagi buat Brother Alex, 1 minggu lagi buat Kak Jen, LT, Kak Nini, Mem Olsya, Itin, Mama, Kokorei, Om Alin. 1 minggu lagi, Bapak, 1 minggu lagi. Panjang sabarnya bukan main ya, Kak Jen. Oke, itulah kita punya renungan malam hari ini. Kita akan sama-sama